Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kendal. Di sini kami akan mempraktekkan tugas kami berupa demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Lestari sebagai observer dan rekan saya Ibu Muria Eri sebagai coach dan Ibu Dewi Fajarina sebagai coach. Demikian perkenalan kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Muria Eri. Waalaikumsalam Bu Lestari. Bagaimana kabarnya Bu Muria? Alhamdulillah Ibu sehat. Bu Lestari sendiri bagaimana? Iya, alhamdulillah saya juga Bu Muria. Nah, untuk pertemuan hari ini Bu Muria akan melakukan praktek coaching ya? Iya betul sekali Ibu. Oke, sebelum melakukan praktek coaching, saya mau bertanya-tanya sedikit nih terkait dengan nanti apa aja yang akan digunakan sebagai untuk rubrik penilaiannya. Iya Ibu, jadi untuk rubrik penilaian dalam coaching hari ini bersama dengan coach yaitu Bu Dewi Fajarina, saya akan menerapkan strategi dengan alur tirta yang meliputi tujuan, identifikasi, kemudian juga rencana, aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Seperti itu Ibu. Oke, lalu nih, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan dalam praktek nanti? Jadi di sini nanti saya akan mengembangkan kompetensi coaching yaitu presence, kehadiran penuh, kemudian lagi ada mendengar baik, dan juga pertanyaan berbobot. Nah Bu, dari tadi kompetensi yang sudah disebutkan, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasikan? Iya, jadi yang ingin lebih saya tekankan dalam kompetensi coaching pada kali ini adalah tentang pertanyaan berbobot. Jadi di sini nanti saya sebagai coach, saya akan menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coach. Saya akan memberdayakan kemampuan atau potensi coach sehingga nanti bisa memunculkan solusi-solusi atas masalah dari coach itu sendiri. Seperti itu Bu. Oke Bu, pertanyaan yang terakhir nih. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan diinginkan seperti apa? Iya, untuk indikatornya Ibu, jadi ketika saya mendengar, saya menggali potensi, saya akan menangkap kata-kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dari kata-kata kunci tadi, saya akan memunculkan sebuah kalimat-kalimat pertanyaan berbobot yang akan menumbuhkan si coach untuk bisa memberdayakan potensinya sendiri, sehingga bisa mendapatkan solusi atas masalah yang dihadapi oleh coach. Seperti itu Bu Les. Bagus sekali tadi ya, berdasarkan rubrik penilaian, Ibu akan menggunakan langkah tirta. Ya, kompetensi betul. coaching yang akan dikembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Betul sekali. Yang dikembangkan nanti dalam melakukan praktek coaching sama Ibu Dewi. Nah, monggo Bu Muria, silahkan bisa dilakukan praktek coachnya. Iya, saya izin memanggil Bu Dewi terlebih dahulu ya Bu ya. Silakan Bu Muria. Bu Dewi. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Muria. Apa kabarnya Bu Dewi? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Sehat, alhamdulillah Ibu. Iya. Ini Bu Dewi ceria sekali, tapi kok ada sesuatu yang berbeda ya? Iya Bu, kalau ceria harus itu Harus ceria. Iya, harus selalu always happy. Iya. Cuma saya agak ini Bu, ada satu apa ya Bu, permasalahan yang mengganjal gitu Bu. Oh gitu. Iya. Masalah keterlambatan anak Ibu. Anak-anak di SMA Bu Dewi? Iya. Ya, jadi setiap hari itu ada saja anak yang telat itu. Harusnya datangnya jam 7, mereka datangnya jam? Iya, kalau pelajaran itu selalu diawali jam 7, mulai jam 7. Hanya untuk kegiatan pembiasaan itu setiap jam 6.45 anak harus sudah sampai di sekolah. Oh gitu. Untuk kegiatan pembiasaan, untuk Asmaul Husna, baca sholawat, dan lain-lain. Oke. Ini ya Bu ya, jadi pada sore hari ini kita ngobrol-ngobrol ya Bu ya? Oh, iya. Oke. Terus tujuan dari percakapan kita hari ini apa berarti Bu? Saya tuh pengennya ini Bu, tidak ada lagi anak yang telat gitu Bu, atau minimal semakin berkurang gitu. Ya, ada perubahan pada anak-anak. Betul Ibu, iya. Terus kalau boleh tahu Bu Dewi, yang sudah Bu Dewi lakukan apa?
Untuk sementara ini saya Bu, pendekatan ke anak Ibu. Iya. Seperti apa Ibu pendekatannya ke anak? Jadi saya tanya ke anak kenapa dia terlambat seperti itu Bu. Alasannya macam-macam ya Bu. Ada yang apa namanya, karena di tempat kita itu backgroundnya kan banyak yang orang tuanya kerja di luar negeri Bu. TKI ya Bu ya? Iya, sehingga anak tinggal di rumah dengan kakeknya, neneknya atau pamannya yang mereka itu kurang memperhatikan apa ya istilahnya pendidikan si anak tersebut. Jadi orang tua yang di luar negeri pun tidak mungkin karena jarak jauh ya Ibu ya. Jadi mereka kurang begitu ini. Hanya yang penting SPP bayar, cuma seperti itu Bu. Alasan yang kedua tadi kan karena kurang perhatian Ibu ya. Yang kedua itu tidak ada sarana transportasi Bu. Jadi terkendala transportasi betul, ya Bu. Jadi waktu ditanya itu mereka jawabnya motornya hanya satu Bu, dipakai bapak saya kerja, saya nggak ada motor. Seperti itu. Oke, dari yang Bu Dewi tadi ceritakan, anak-anak memiliki hambatan terkait dengan masalah transportasi, kemudian juga dengan kurangnya perhatian dari orang tua mereka. Betul sekali. Secara materi anak-anak terpenuhi, tapi secara perhatian, tentang pendidikan mereka kurang. Nah, kira-kira Bu Dewi, dari apa yang Bu Dewi sudah lakukan, kalau dihitung dari skala 1 sampai 10, kira-kira Bu Dewi di angka berapa? Mungkin kira-kira 5 Ibu ya. 5 ya? 5 ya, karena ya itu tadi Bu, belum ada solusinya gitu Bu. Kemudian Bu Dewi, rencana yang akan Bu Dewi lakukan apa agar masalah anak-anak yang terlambat itu bisa tertangani? Rencananya karena kemarin sudah komunikasi dengan anak Bu ya, nanti saya akan komunikasi dengan guru BK Ibu. Iya, dengan guru BK kita nanti akan apa ya istilahnya minta tolonglah seperti itu Bu ya, untuk lebih intens terhadap siswanya, atau kita home visit Bu. Mungkin kalau apa home visit kita bisa lebih tahu kondisi anak Ibu ya. Iya, Ibu. Jadi nanti Bu Dewi akan kerjasama dengan guru BK ya Bu ya, untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan apa saja yang dialami siswa sehingga mereka seringkali datang terlambat. Kemudian juga home visit tadi ya Bu ya. Bu. Karena dengan home visit mungkin Bu Dewi dan guru BK juga akan lebih tahu seperti apa kenyataannya. Terus sejauh rencana Ibu tadi, hasilnya apakah nanti orang tua bisa diajak kerjasama apa enggak ya Bu ya? Nah, semoga Ibu ya. Harapannya semoga bisa diajak kerjasama. Semoga bisa diajak kerjasama karena apa ya, pendidikan itu kan nggak hanya tanggung jawab sekolah Bu ya. Orang tua juga ikut. Kalau apalagi ini prosesnya berangkat sekolah berangkat sekolah di rumah, berarti kan itu tanggung jawab orang tua Bu. Jadi harapannya orang tua ikut bertanggung jawab seperti itu. Iya, kalau di sekolah memang 100% tanggung jawab guru. Kalau sudah di rumah itu adalah tanggung jawab orang tua. Terus Bu, untuk pelaksanaan home visit mau dilaksanakan kapan Ibu waktunya? Kalau home visit, kalau program guru BK itu biasanya kan ini Bu ada jumlah keterlambatan Bu ya. Ya, jumlah keterlambatan berapa kali nanti pemanggilan orang tua Ibu, pemanggilan orang tua. Kalau kemudian masih ada yang terlambat lagi, itu kita baru laksanakan home visit. Ya, jadi dilaksanakan mungkin setelah itu Bu, setelah beberapa kali kok diulang lagi, kita langsung home visit. Intinya ada catatan AKPS-nya berapa kali terlambat. Iya, betul ya. Terus Bu, pelaksanaannya tuh kapan? Maksudnya apakah di hari efektif itu ataukah di hari lain? Bu, untuk home visit itu biasanya karena kita sampai sore Bu ya, sampai sore. Kadang kalau di hari jam kerja itu ada jam kosongnya, pas tidak mengajar, betul, kita laksanakan home visit. Tapi kalau kita full terus kita alternatif pakai hari Sabtu ya, seperti itu. Atau di luar jam KBM. Betul sekali. Oke. Kemudian Bu, yang Ibu Dewi sampaikan ke orang tua berarti apa? Yang saya sampaikan
Yang pertama ini mungkin ini Bu apa namanya bahwa putra bapak atau ibu itu sudah melaksanakan keterlambatan berapa kali seperti itu. Kemudian yang kedua mohon bantuan dan kerjasamanya untuk pendidikan putra putri panjenengan, karena saya sering mengatakan ke anak-anak itu bahwa ibaratnya itu sekarang itu orang tua sedang nanam padi lah seperti itu Bu ya. Jadi nanti kalau kalian sudah lulus, sudah kerja, itu adalah waktunya orang tuamu akan panen seperti itu. Jadi kita juga sampaikan ke orang tua juga, jangan sampai nun sewu bapak ibu nanti tidak bisa panen, gagal panen karena anak-anaknya sering terlambat. Dalam artian ini kadang anak terlambat itu ini Bu, mungkin ini juga permasalahan baru Bu ya. Jadi begitu kita sampai ke home visit ya Bu ya, home visit, kadang itu ada orang tua mengatakan si anak itu udah berangkat Bu pagi, sudah pakai seragam sekolah, membawa tas, siap berangkat, pamitnya berangkat sekolah. Iya, sudah berangkat Bu, tapi kok ternyata belum sampai sekolah. Nah kalau seperti itu kan istilahnya sangat disayangkan Bu ya. Jadi anak tersebut tidak memikirkan orang tuanya, bagaimana orang tuanya cari uang buat biaya sekolah. Dan malah itu sebuah informasi ya Bu Dewi. Bu Dewi jadi tahu, oh ternyata anak ini pamitnya sekolah tapi tidak sampai ke sekolah. Orang tuanya juga jadi tahu, oh ternyata anak saya seperti ini gitu ya. Itu rencana yang luar biasa bagus sekali nggih Bu Dewi nggih, dengan kerjasama dengan BK dan juga melaksanakan home visit. Selain itu Bu Dewi, kegiatan atau program lain apa yang akan Bu Dewi laksanakan? Untuk mengurangi anak keterlambatan itu Bu ya. Apa ya Bu ya? Ini Bu mungkin rencana ya Bu. Ini karena saya lihat itu karakter ya Bu. Karakter anak itu kan sekarang beda dengan zaman kita dulu kayaknya ya Bu ya. Karakter anak itu sangat kurang sekali sehingga kita rencanakan kalau ada anak yang terlambat itu kita kasih semacam siraman rohani, dalam artian anak disuruh sholat duha Bu. Iya, sholat duha. Jadi begitu anak terlambat itu kita suruh sholat duha biar mereka juga lebih fresh lagi nantinya kalau mau nerima pelajaran. Seperti itu. Berarti itu hanya anak-anak yang terlambat ya Bu? Iya, betul. Terus pelaksanaannya bagaimana? Kan mereka harus mengikuti pelajaran juga. Iya. Pelaksanaannya rencananya, jadi kalau anak terlambat itu kan dicatat Ibu ya, di depan itu dicatat sama guru BK, sama pembina OSIS, kesiswaan, si A, si B dari kelas berapa, kemudian setelah itu langsung disuruh sholat duha Ibu. Begitu habis sholat duha, nanti si anak dapat surat izin masuk kelas. Setelah sholat duha, baru mendapatkan surat izin masuk ke kelas mengikuti KBM. Betul sekali. Ya, itu juga sebuah rencana yang bagus sekali Bu Dewi, di mana anak akan lebih fresh lagi. Semoga itu bisa membangun karakter dia untuk lebih bisa membenahi dirinya. Oke. Kemudian Bu Dewi tadi tentang sholat duha nggih. Apa ada kegiatan lain selain untuk penanaman karakter melalui sholat duha? Iya Bu. Rencana ini Bu, kita akan menayangkan video motivasi, video tentang religi seperti itu. Jadi harapannya bisa membuka pikiran anak. Mungkin katakanlah contoh Ibu ya, contoh mungkin video tentang bapak-bapak yang udah tua cari uang, mungkin nafkah ya, mungkin petani dengan susah payah, kondisi panas, sudah tua. Harapannya setelah melihat video itu anak bisa ingat, bisa introspeksi diri. Jangan sampai ayah saya katakanlah mungkin sama profesinya dengan yang ditayangkan di video, bapakku petani, kok seperti ini. Ya harapannya bisa terbuka pikirannya sehingga anak akhirnya bisa merubah hal-hal yang tidak baik di dirinya. Gitu, Ibu. Berarti penayangan video-video religi ya Bu ya. Betul, Bu. Berarti bisa dikatakan masuk di program siraman rohani mungkin Bu ya. Iya. Mungkin selain video-video mungkin juga
mengundang ustazah, Pak Ustadz mungkin bisa ya Bu bisa ya? Ibu, iya. Oke, terus untuk pelaksanaannya sendiri bagaimana Bu? Apakah seluruh serempak mulai kelas 10, 11, 12 atau dibagi atau hanya anak-anak yang terlambat saja atau bagaimana? Kalau serempak, kalau menurut saya kurang dapat itu ya Bu ya, feel-nya tuh kurang gitu Bu. Jadi rencana perjurusan itu. Perjurusan. Ya, karena di tempat kita ada 8 jurusan ya. Jadi nanti giliran perjurusan 1 minggu atau 1 bulan sekali. 1 minggu atau 1 bulan sekali. Oke, kira-kira berapa lama itu Bu durasinya? Durasinya ini kita rencananya ambil untuk biasanya kalau hari Jumat itu kan ada ini Bu ya, ada Jumat bersih, ada Jumat itu apa? Jumat berkah. Jumat berkah, terus ada Jumat sehat. Nah, itu rencana kita ambil di sebelum kegiatan pembelajaran di hari Jumat, mungkin 1 atau 2 jam pelajaran. Iya. Harapannya nanti semua anak bisa tergugah hatinya. Iya, betul Bu. Bisa mindsetnya bisa berubah lagi jadi lebih betul, baik. amin. Oke Bu Dewi, itu adalah sebuah ide atau rencana yang luar biasa. Mulai dari tadi nggih awal nggih dengan kerjasama dengan guru PK, ada home visit, ada penanaman karakter melalui sholat duha untuk anak yang terlambat tadi, dan juga ini barusan adalah tentang program siraman rohani untuk seluruh siswa. Nah, kalau dari skala 1 sampai 10 kira-kira target Bu Dewi, tujuan Bu Dewi di skala berapa? Di angka berapa? Kalau targetnya 100 Bu. 100 ya? Berarti ukuran ketercapaian yang Bu Dewi tuju seperti apa? Kalau ukuran ketercapaiannya, karena ini tadi di awal membahasnya siswa terlambat ya Bu ya. Betul sekali. Ya, harapannya sudah nggak ada lagi yang terlambat seperti itu. Intinya ada perubahan yang signifikan ya Bu ya. Oke, bagus sekali. Kemudian Ibu dalam melaksanakan rencana nanti Bu Dewi itu akan melibatkan siapa saja? Untuk dukungan itu kita pasti untuk yang sholat duha katakanlah Ibu ya, kita minta dukungan dari pembina OSIS, kesiswaan ya, sehubungan dengan pencatatan siswa yang terlambat seperti itu. Kemudian untuk yang siraman rohani yang penayangan video itu kita minta dukungan dari sarana prasarana Ibu. Ya, jadi kita minta sound systemnya, ruangannya dan sebagainya. Kemudian siapa lagi Ibu yang kira-kira terlibat dalam program Bu? Oh ya, wali kelas. Ya, Bu. Wali kelas itu jelas ya Bu ya. Kemudian wali murid juga Ibu. Iya, wali murid kita tetap juga minta bantuannya. Karena bagaimanapun juga itu tadi Bu yang di awal itu tanggung jawab pendidikan tidak hanya guru Ibu ya, jadi orang tua juga ikut bertanggung jawab. Oke, bagus sekali Bu Dewi. Selain itu Bu Dewi, tindak lanjut apa lagi nanti? Untuk tindak lanjutnya ke depan ini Bu, kita tetap ada komunikasi dengan wali murid ya secara intens Ibu ya. Kita jangan sampai bosan lah seperti itu Bu. Sering mengingatkan karena anak pun juga harus diingatkan, setiap hari harus diingatkan. Terus jadi intinya kita janganlah bosan untuk mengingatkan untuk kebaikan. Betul sekali. Intinya guru selalu mendampingi ya Bu ya, menuntun dan mendampingi dan juga melibatkan orang tua tentunya. Oke Bu Dewi ini ngomong-ngomong Bu Dewi itu sudah menemukan solusi Bu Dewi sendiri loh. Apa iya Bu? Iya, tadi Bu Dewi sudah cerita panjang, lebar. Gitu. Ya sudah dilakukan apa sih ini? Terus mau apa ya? Nggak kerasa Ibu ya? Iya. Coba Bu Dewi renungkan lagi, apa sih yang akan saya lakukan? Tadi Bu Dewi mau home visit, kerjasama dengan BK, kerjasama dengan orang tua, dan lagi ada program penguatan karakter melalui sholat duha, dan yang terakhir tadi adalah penayangan video. Program siraman rohani dengan penayangan video atau yang lain. Itu luar biasa sekali Bu, rencana yang luar biasa. Bu Dewi apa nggak menyadari? Nggak sadar ya Bu. Ternyata Bu Dewi potensinya luar biasa. Ngobrol gini ternyata bisa ini ya Bu ya, bermanfaat sekali. Iya, betul sekali. Malah ini ya, Bu, sama-sama ini yang program siraman rohani mau jadi inspirasi buat saya loh Bu. Keren sekali ini Bu Dewi. Kira-kira kapan mau dilaksanakan Bu? Secepatnya Ibu. Secepatnya secepatnya. Karena biar apa Ibu ya, lebih cepat lebih bagus itu ya Bu ya. Harapannya semoga nanti anak-anak yang terlambat sudah nggak ada lagi. Amin. Oke Bu Dewi, mungkin lain kali kita bisa ketemu lagi nggih.
Ya, siap, mungkin Ibu. seminggu lagi atau beberapa hari lagi saya mau tahu sudah sejauh mana rencana yang Bu Dewi susun dan akan dilaksanakan segera. Iya, siap, Bu Muria. Mau lihat hasilnya seperti Iya, apa. iya. Terima kasih sekali, Bu. Sami-sami Bu Dewi, saling berbagi. Iya, saling praktek belajar. baik ini saling belajar. Iya. Terima kasih, Bu. Sami-sami. Iya, saya melanjutkan. Silakan untuk melanjutkan kegiatan Terima yang kasih lain. waktunya, Bu Muria. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Muria, tadi sudah melakukan praktek coaching yang sangat luar biasa sekali Bu Muria. Nah, berdasarkan praktek coaching yang barusan dilakukan nih, saya mencatat ada beberapa hal yang mana di sini saya akan tanyakan sedikit ya Bu. Iya Ibu, boleh. Nah, apa nih yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu Muria? Iya, jadi di awal tadi Bu, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan ada, identifikasi ada, kemudian rencana aksi juga ada, dan sampai dengan tanggung jawab. Kemudian dari kompetensi sendiri, saya sudah memasukkan 3 kompetensi yang ada, mulai dari present, kehadiran penuh, kemudian juga ada mendengar baik, dan juga pengajuan pertanyaan berbobot. Dan yang saya kembangkan tadi sesuai dengan indikator adalah pertanyaan berbobot, di mana tadi saya mendengar dengan seksama apa yang coach sampaikan, saya menangkap kata-kata kunci, kemudian saya menggunakan kata-kata kunci itu untuk menggali lebih dalam lagi potensi yang coach miliki, sehingga saya bisa menanyakan kalimat-kalimat berbobot, dan pada akhirnya coach bisa menemukan solusinya sendiri atas masalah yang disampaikan pada saya. Seperti itu Bu Les. Oke, berarti Bu Muria sudah melakukan sesuai dengan tahapan Tirta ya, Iya, yang Ibu. mana ditemukan untuk mengajukan pertanyaan berbobot diperoleh dari jawaban-jawaban si coaching. Iya, betul Ya, sekali. sebagai kata kunci ya. Iya. Oke, nah sekarang nih ada catatan sedikit yang saya tambahkan tadi di sini Bu Dewi Fajarina sudah menyampaikan terkait dengan permasalahannya di mana masih dijumpai beberapa siswa yang mana sering terlambat untuk datang ke sekolah. Berarti di sini adalah tingkat kedisiplinan anak ya, terutama dalam masuk sekolah. Ya. Nah, adapun langkah-langkah yang dilakukan sama Bu Dewi atas jawaban-jawaban dia sendiri adalah, 1, Bu Dewi dapat melakukan komunikasi terhadap pihak orang tua bersama rekan sejawat yaitu berupa wali, BK. Ya. Terus untuk yang kedua, bekerja sama dengan guru BK tadi memanggil wali, terus melaksanakan home visit. Betul ya. Untuk dimana orang tua lebih bisa perhatian lagi ke anak dan menanamkan pendidikan karakter terhadap siswa serta melaksanakan kegiatan siraman rohani. Iya, bekerja sama dengan kesiswaan yang ada di sekolah. Nah, harapan di mana anak bisa lebih terbuka, tergugah, terpanggil dan bisa kembali ke jati dirinya sebagai profil pelajar Pancasila. Ya, bagus sekali Bu Muria. Nah, nih sekarang kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pelaksanaan coaching yang barusan Bu Muria lakukan? Iya Bu Lestari, dari coaching yang saya lakukan tadi dengan Bu Dewi, ada kompetensi lain yang ingin saya kembangkan. Ini adalah tentang present atau kehadiran penuh. Karena menurut saya sendiri Bu Les, kehadiran penuh itu memang betul-betul sekali dibutuhkan dalam proses coaching, karena dimana saya harus betul-betul fokus dengan apa yang diceritakan coach pada saya. Terkadang kalau kita mendengar orang, kadang kan kita agak blank sendiri gitu ya Bu ya. Kalau kita sudah blank, kita nggak fokus, nanti kita nggak bisa menggali potensi yang ada pada coach. Jadi kata kuncinya nggak dapet. Jadi menurut saya perlu sekali saya harus mengembangkan kemampuan saya dalam present atau hadir penuh. Dengan kata lain, ada mindfulness dalam diri saya terhadap proses coaching yang saya laksanakan. Intinya adalah yang mau dikembangkan presence ya. Iya, betul dari sekali. Bu Muria sendiri agar lebih bisa fokus pada saat melakukan praktek coaching. Nah, betul sekali. Bagaimana sekarang perasaannya Bu Muria sebagai coach? Alhamdulillah, plong, saya sudah melaksanakan praktek coaching pada hari ini. Ini hal luar biasa, menambahkan hal baru, terutama memotivasi saya untuk bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan coaching terhadap rekan ataupun siswa saya atau bahkan dengan lingkungan masyarakat di sekitar tempat tinggal saya. Berarti bisa dilaksanakan ya secara konsisten, misalkan pada siswa ataupun pada rekan sejawat. Iya, betul apabila sekali. meminta
untuk terkait dengan pemecahan masalah. Betul sekali. Cari solusi dari suatu masalah. Iya. Oke. Bu Muria, cukup yang telah dilakukan sama Bu Muria. Terima kasih atas kerjasamanya. Sama-sama, Bu Les. Oke. Untuk kedepannya nanti juga harapannya tadi untuk implementasinya. Sampai lupa ya tadi. Untuk implementasi yang sudah dilaksanakan sama Bu Dewi. Rencana kapan? Saya ingin tetap tertarik untuk melanjutkan atau mengikuti dari lanjutan tersebut. Iya Ibu, siap. Nanti saya kabari, mungkin bisa saya japri WA ya Bu ya. Oke, siap. Ya. Terima kasih Bu Muria. Monggo untuk bisa kembali ke aktivitas yang akan dilakukan Bu Muria. Iya, terima kasih Bu Les. Saya mau diri dulu. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Muria. Demikian praktek demonstrasi kontekstual berupa modul 2.3 terkait dengan coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.